Ya silakan menambahkan. Bu Maria kebagian waktu-waktu sisa. Shalom Bu Maria. Shalom, shalom. Kita lagi seru-seru dari tadi, Bu Maria dilupakan. Silakan Bu. Saya juga terlambat, habis biasa kepanasan di sini. Jadi lagi musim panas ya Bu ya? Jadi kita lihat ya bahwa mengakhiri buku Keluaran itu akhirnya pun harus pakai tabernacle ya, saya lihat. Jadi maksudnya itu tadi saya dengar sedikit aja sih ya dari ini pembicaraan sebelumnya. Karena saya punya itu ya kita sama Alkitabnya. Tapi maksud saya 39 itu dengan priestly garments ya, baju kependetaan. Ya enggak. Lalu ayatnya yang ke-40 tadi saya lihat juga mengenai the tabernacle. Ya. Jadi semacam diulangi terus. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa sejak dari buku Genesis itu, dari mulai Abraham, ya, itu altar itu tuh, itu dia hati kita yang Tuhan minta, ya, karena isunya di masa perjanjian lama dengan perjanjian baru itu artinya hidup baru. Nggak ada yang lain. Makanya namanya lama dan baru. Yang lama tidak bisa kawin dengan yang baru. Kalau ada yang baru, pasti mesti ada yang lama. Itu sebabnya waktu itu kita pelajari di Roma 15 itu ayat 4 ya. Semua yang sudah ditulis dari former yang sebelumnya, karena memang orang Yahudi hanya punya perjanjian lama. Ya tidak. Sebab si Yesusnya masih pre-incarnate. Belum menjadi revelation dari situ. Belum dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Karena masih akan lahir katanya. Ya. Nah, dipikirnya setan waktu itu kita sudah bahas sedikit. Setan itu salah kaprah. Dipikirnya, oh anak yang lahir ini si Kain atau si Abel. Padahal salah dia. Makanya dia menggontok-gontokkan itu keluarga. Ya. Nah, sekarang kita sudah lihat bahwa yang Tuhan minta itu harus roh kita lagi dibaharui oleh Tuhan sendiri. Nggak bisa, karena perjanjian lama waktu Adam dijadikan itu kan dia masih natural, dijadikan supernatural dengan apa? Roh Tuhan dihembuskan ke dalam yang natural itu. Nah, ini lagi yang harus dijadikan lagi kita manusia baru oleh si Tuhan pencipta kita, Allah Maha Kuasa itu. Ya, makanya jadi kalau berbicara soal Alkitab, perhatikan dulu, oh ini perjanjian lama atau perjanjian baru. Sudah digenapi tidak oleh Yesus. Nanti baru kita fokusnya itu si Yesus aja. Gitu. Nah, tabernakel juga begitu. Ya, mulai dari si Adam, bangun altar yang baru sesuai dengan darah perjanjian tuh, darah perjanjian Tuhan. Nah, sekarang tolong dulu Ibu Rosa bukakan 1 Korintus 3 ayat 11. Aduh, cepat sekali itu picture-nya. Ayat 11. Ya. Coba naikkan dulu. Yang ke-10-nya apa ya?
dasar dan bangunan. Oke, mari kita baca dari yang ke-10-nya dulu ya. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, kata Rasul Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan, berarti dia arsitek ya, yang cakap, telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi kita perlu dasar dulu ya. Karena dia rupanya nih engineer, arsiteknya. Dan di atas dasar itu, orang lain katanya membangun terus di atas fondasi ini. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, nah ini harus diperhatikan ya, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, tadi ini menjawab pertanyaan Pak Marasan, apakah boleh kita begitu melakukan perjamuan kudus? Nah, ini yang harus diperhatikan. Tetapi tiap-tiap orang harus, jadi tidak boleh tidak, ya, harus memperhatikan bagaimana orang itu membangun di atas fondasi yang sudah diletakkan oleh si arsitek ini, si Rasul Paulus ini. Untuk membangun di atas fondasi ini bagaimana nih caranya? Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Lalu baru di 1 Korintus 3 ayat 11-nya itu dikatakan, karena tidak ada seorang pun, tidak boleh seorang pun meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, maksudnya diletakkan Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi ini dia yang kita harus perhatikan. Jadi poinnya itu harus si Yesusnya sebagai batu karang yang teguh. Karena di Matius 16, waktu Petrus di situ masih menjadi murid Yesus, ditanya, siapakah menurut orang lain itu saya ini? Nah, kalau orang berdasarkan iman kita berdasarkan orang-orang lain, orang itu akan bilang, oh kamu tuh sama kayak Jeremia. Kamu itu, taruhlah, kamu itu seperti Jeremia. Kamu itu seperti salah seorang dari nabi-nabi. Hanya itu pengetahuan kalau kita hanya berdasarkan pemikiran orang-orang lain. Nah, sekarang Yesus tanya di Matius 16 itu, siapa? Nah, inilah ya, private. Makanya iman itu soal pribadi. Tetapi pekerjaan iman itu soal apa? Publik. Ke seluruh dunia. Tidak bisa untuk pribadi. Tidak bisa untuk isolasi diri kamu sendiri. Nggak bisa. Karena Yesus bilang, mari ya ikut aku. Aku yang akan menjadikan kamu penjala apa? Jiwa-jiwa. Jadi skop individu, tetapi buahnya apa? Ke seluruh dunia. Efeknya itu kita. Ya. Nah, waktu murid-murid Yesus ditanya, siapa kamu pikir aku ini? Jawab masing-masing kita. Petrus di situ masih menjadi murid. Dia katakan, kamu adalah Mesias, the Son of the Most High, Anak Allah Maha Tinggi. Jadi betul seperti orang Yahudi itu harus mengaku dulu, dia itulah si Yesus Kristus, inilah si Mesias itu. Makanya Petrus bisa menerima keyahudian siapa? Mesias ini. Gitu.
Nah, kalau fondasinya sudah Yesus, ya, siapapun yang melakukan perjamuan kudus boleh. Sebab dia sudah dimeteraikan di dalam darah. Jadi ada darah perjanjian baru di dalam hidup itu orang. Nah, hanya tadi kita harus memperhatikan memang bagaimana hidup ini orang. Apakah layak menjadi teman sekerja Tuhan? Layak tidak? Kalau dia sudah seperti si Rasul Paulus, Rasul Petrus, terima aja. Nggak usah didebatkan. Ya. Nah, itu satu. Ya. Jadi bait roh itu adalah Yesus ini sendiri. Makanya Alkitab itu masukkan kita ke dalamnya, kita semua akan melihat Yesus. Nomor satu. Bukan pribadi-pribadi kita yang lama lagi yang kita lihat. Ya, bukan melihat dosa-dosa kita. Kalau Yesus saja bisa melupakan dosa-dosa kita, bagaimana sih kita nggak bisa melupakan? Bukannya tidak bisa datang lagi, bisa. Tetapi kita sudah mempunyai darah Yesus Kristus yang selamanya itu memproses pengudusan kita, sanctification kita, purification kita itu oleh Roh Kudus. Hanya masalahnya apa kita berserah kepada pimpinan Roh Kudus atau tidak. Itu aja. Gitu. Nah, yang kedua itu baru soal mesbah, ya, baik Roh Tuhan. Nah, tadi Ibu Rosa sudah menyinggung juga mengenai the table of showbread. Itu Yesus itu semua deh, nggak usah diperpanjang lagi, ya. Tapi memang perlu diingatkan. Kenapa di akhirnya terus bersambung? Karena bait roh itu panjang ceritanya. Ya, harus sampai bertemu di Calvary. Lalu Yesus bilang, sudah selesai semuanya, itu akulah dia. Kamu percaya tidak? Seperti pengakuan iman Petrus. Nanti kita bandingkan dengan si Marta. Ya, bagaimana si Marta mengakui imannya kepada Yesus? Banyak juga orang seperti itu. Ya, di berapa Yohanes 11, ya, waktu mau dibangkitkan saudaranya itu si Lazarus. Lalu Marta bilang, ya aku percaya bahwa kebangkitan itu nanti pada akhir zaman. Dia bicara ini sama si Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah kamu Marta akan hal ini? Jadi jangan, kalau melihat Yesus itu jangan nanti. Sekarang. Sudah baru atau masih lama? Kalau lama masih buta. Kalau baru kamu bisa melihat sudah. Yesus itu di dalam kamu dan kamu di dalam Yesus. Jadi jangan lagi mau kita dikibuli oleh orang-orang yang mengatakan bahwa enggak, harus stop it. Udah, stop aja. Enggak usah dengar itu orang. Gitu. Nah, contohnya di mana? Tolong bukakan dulu, Ibu Rosa. Yohanes 17 ayat 22 sampai berapa? Nanti kita lihat. Ya, jadi dasarnya tadi Yesus ya, perjanjian baru ini nih. Jadi jangan lagi kepada perjanjian lama, kepada si Moses itu. Si Moses tidak menyelamatkan. Si Moses hanya hamba. Kita juga dulu hamba. Ngerti nggak? Sesudah lewat dari perhambaan itu di Yohanes 15 itu kan dikatakan. Mungkin Yohanes 15 ayat 15. Kalau saya tidak salah. Tapi di Yohanes 15 itu dikatakan, sekarang aku tidak memanggil kamu apa? Budak, servant.
Karena Bapak tidak menyerahkan kepercayaannya kepada budak, melainkan kepada siapa? Teman. Jadi kita semua, selain si Abraham juga teman-teman Tuhan, teman Tuhan, kita juga temannya Tuhan sekarang yang baru, nih perjanjian baru. Kalau kalian berdasarkan perjanjian lama, binasa lah, period. Nggak usah debat-debat lagi. Nah sekarang ini, Yohanes 17. Ayat 22 ya, tapi ayat 21-nya. Coba ayat yang ke-20-nya bagaimana mengatakannya? Ibu Rosa. Oke, mari kita mulai dari ayat yang ke-20. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Bapa. Ini doa Yesus ya, memang. Sebelum dia naik ke kayu salib. Nih. Kalau saya tidak salah, 1 malam sebelum dia naik ke kayu salib. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Maksudnya bukan untuk orang murid-murid ini saja nih. Aku berdoa, Bapak. Ya, waktu itu sudah tinggal 11 muridnya. Bukan hanya untuk yang 11 ini saja aku berdoa, Bapak. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus. Nah sekarang menjadi pertanyaan, kita sudah menjadi murid Yesus nggak? Menjadi murid Roh Kudus tidak? Kita. Nah itu yang harus diperhatikan tadi itu. Yang pertama kali itu di 1 Korintus 3, mulai dari 10. Ya. Lalu ayat yang ke-21, Yohanes 17 ayat ke-21, supaya mereka yang percaya di dalam nama Yesus, baik yang murid-murid yang 11 itu maupun mereka yang akan percaya karena pemberitaan kita. Karena sekarang nih pemberitaan dari Rafa Nisai ini ada yang percaya, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau Bapa. Ya, jadi dijawab ini semua sama kita. Siapa yang boleh melakukan perjamuan kudus? Siapa yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia? Ini nih. Perhatikan tuh semua doa Yesus di Yohanes 17 ini. Jadi kalau kita sudah sama seperti Bapa di dalam Kristus dan aku Kristus, Yesus, di dalam Engkau Bapa, agar mereka juga di dalam kita. Siapa kita itu? Bapa dan anak. Sudah termasuk Roh Kudus di situ. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak kudus. Itu aja jawabnya. Mudah kan? Nah, lalu dibilang lagi supaya dunia. Tuh. Jadi bukan hanya orang-orang saja skop kita nih. Efeknya itu supaya dunia percaya. Karena pemberitaan kita, dunia percaya bahwa Engkaulah Bapa yang telah mengutus aku, mengutus Yesus. Ayatnya yang ke-22, Yohanes 17 ayat 22. Dan aku, Yesus bilang, dan aku telah memberikan kepada mereka, nah lihat, kepada semua murid-muridnya itu, kemuliaan. Jadi kita sudah dikembalikan lagi. Kemuliaan yang tadinya kita hilang itu, sekarang dikembalikan lagi. Oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi jangan mau kita terbujuk-bujuk sama bahasa-bahasa Ibrani atau nama-nama Ibrani. Mereka yang tidak tahu Alkitab bukannya kita. Makanya saya tantang mereka masuk ke sini. Supaya kalian tahu firman Tuhan. Jangan bilang sama kita, belum, Ibu Rosa masih berlanjut sampai ayat yang ke-24. Jadi masih berlanjut kalau mereka masih mempercayai perjanjian lama. Gitu. Nah, lalu lihat di sini. Aku sudah memberi kemuliaan yang telah Engkau berikan
kepadaku, Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi tadi ingat itu ya, firman kita semua yang percaya masukkan ke dalam firman itu. Tuh. Mereka hanya bisa melihat satu, melihat tubuh Yesus. Ya, Yesus sebagai kepala pendeta dari keturunan siapa? Juda, bukan Levi lagi. Ya. Nah, ayat yang ke-23-nya, Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku, dan bahwa engkaulah Bapa mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, ayatnya yang ke-24. Yohanes 17 ayat ke-24. Ya Bapa, aku mau. Nih, si Yesus mau nih, Bapak. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ini hasil dari Yohanes 6 ayat 44. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak diberi oleh Bapa. Ya, aku ayat yang ke-24 sekali lagi ya, Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bukan hanya pada waktu Abraham belum ada. Nah, ini lagi penggenapan. Jadi orang Yahudi itu jangan berbangga hati. Kalau mereka tidak mengenal Yesus Kristus itu. Ya. Nah, jadi inilah contohnya. Siapa yang boleh melakukan perjamuan kudus? Perhatikan cara hidup itu orang. Ya, apakah sudah sungguh mengenal dan mendedikasikan hatinya kepada Yesus sepenuhnya, atau di belakang kita masih membicarakan orang lain. Nah, itu. Nah, sekarang perhatikan darah Yesus soal anggur. Ya. Itu bukan menjadi masalah anggurnya itu. Ngerti? Karena apa? Tadi Pak Maidi bilang, iman yang penting. Iman. Karena apa? Yesus kan sudah bilang di Yohanes 15, akulah pokok anggur. Udah ada nggak anggurnya di dalam kamu? Kalau Yesusnya sudah ada di dalam kamu. Air pun boleh. Karena iman yang penting. Ngerti? Bagaimana orang yang ada di dalam hutan-hutan misalnya. Jadi Yesus itu, Tuhan kita itu, Juru Selamat kita itu, Allah Maha Kasih dan Maha Kuasa itu tidak dibatasi oleh physical. Saya mau bilang sama kita semua. Ya, nggak ada tuh. Udah lewat. Kamu mau pakai talit kayak, mau pakai jamak kakek di sini, nggak peduli Tuhan itu. Dengerin tuh baik-baik. Ya, yang penting kamu di dalam Yesus, Yesus di dalam kamu. Bertumbuh dan berakar dari setiap firman Tuhan. Supaya kita bisa menjadi apa? Teman-teman sekerja Yesus. 1 Korintus 3 ayat 9. Tolong Ibu Rosa. Jadi kita teman-teman sekerja. Tuh. Karena Yesus juga di Yohanes 14 sudah katakan kan sama kita semua. Yohanes 14 ayat 12 itu. Siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang seperti aku. Bahkan, nah, lihatlah. Pekerjaan yang lebih besar. Yang dari Yesus lakukan. Apanya yang lebih besar? Bukan berarti Yesus lebih kecil dari kita. Tidak. Soal menangkap jiwa-jiwa. Karena waktu itu Yesus terbatas waktunya hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun itu melayani. Ya.
dia hidupnya itu hanya 33,5 tahun di atas muka bumi ini. Makanya kita dikasih umur panjang itu untuk apa? Untuk apa, saudara-saudara? Ya, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, supaya jangan mereka dibuli oleh setan. Jadi tolong, mungkin Ibu Rosa udah capek kalian, nggak apa-apa lah. Tapi pokoknya 1 Korintus 3 ayat 9 itu kita dijadikan teman sekerja. Di Yohanes 15 ayat 15 kita dijadikan teman Yesus. Lalu di Yohanes 15 itu juga kita dijadikan apa? Ranting. Ranting dari pokok anggur si Yesus ini. Jadi sebagaimana kita memberitakan Yesus, ya, air apapun kalau kita imani, kacang pun apa segala kalau kalian mau jadikan itu roti, ya, nggak jadi masalah sama Yesus. Yang menjadi masalahnya itu apakah kamu punya iman dan percaya dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Itu makanya nggak bisa kita pisah-pisahkan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena namanya itu hanya satu, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus itu ada iman, harap, dan kasih. Nah, makanya waktu itu kita sudah membaca 1 Korintus 13 itu, mulai dari yang ke-10 itu, dikatakan, kalau yang sempurna itu sudah datang, maka yang tidak sempurna itu, perjanjian lama itu, akan apa? Lenyap. Ya. Nah, sekarang masalahnya itu, kita berada di dalam perjanjian baru kah? Atau belum? Kedua, kita sudah bertumbuh dan berakar dari setiap firman Tuhan kah? Nanti orang lain bisa melihat buahnya. Ya, buahnya itu buah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu, yang akan membuahkan karakter-karakter Yesus. Nah, bagaimana supaya kita bisa dewasa rohani? Di 1 Korintus 13 itu juga dikatakan sebelum sampai ke yang 13 itu, ayatnya yang ke-11 kalau saya tidak salah, mengatakan, lepaskanlah kekanak-kanakanmu itu. Nah, ini yang perlu kita singkirkan dulu tuh. Kekanak-kanakannya yang mana? Itu tuh yang kayak perjanjian lama itu, yang orang-orang tidak bisa menerima Yesus. Iya, maunya dicekokin terus dengan hukum-hukum Taurat, cekokin terus dengan kematian, dengan apa? Ketakutan, nggak ada percaya diri, apakah saya ini sudah selamat atau tidak. Nah, itu stop. Di mana? Disalib bersama dengan Yesus, sudah dibatalkan. Bukan dibatalkan seperti yang Bapak itu tuduh saya. Oh, kamu mau meniadakan hukum Taurat ya? Bukan saya yang meniadakannya. Si penulisnya itu sendiri. Si pengacaranya itu sendiri. Ya, karena nanti pengacaranya itu menjadi apa? Advocate kita, pengacara kita. Ya, di buku Yesaya 9 itu ayat 6, dia wonderful, maha agung. Lalu apa? Penasihat. Kenapa kita tidak dengarkan ini si penasihat yang wonderful ini? Tapi kalau ngaku-ngaku bapak saya Abraham, bapak saya Musa, pinter. Hanya di mulut aja, hanya lip service kekristenan itu. Itu pun bukan Kristen pada waktu itu. Ya, masih Judaism. Makanya jangan takut kita dibenci oleh mereka. Nggak apa-apa, itu resiko sudah mengikut Yesus. Ya. Nah, itu tadi yang di doa Yesus itu, kemuliaan sudah diberikan kepada kita. Jadi jubah kependetaan kita itu karena Yesus Kristus sebagai kepalanya. Ya, the great high priest. Di bawah aturan Melchizedek.
Jadi bukan di bawah aturan Levitical lagi. Udah lewat. Makanya dibilang, siapa yang menjadi teman sekerja Tuhan, anggur air pun, atau tidak ada roti pun, atau apa, pakai. Ingat, Efesus 5 ayat berapa? No, Efesus 6. Bahwa firman itu juga apa katanya? Air hidup. Ampun. Ya, pakai itu aja firman Tuhan. Ngerti? Jadi jangan harus seperti yang fisikalnya, oh katanya harus ada anggur ya. Oh, nanti saya mau beli dulu nih. Sampai waktu itu kan teman kita itu membuat stok kan. Aduh, saya harus beli. Dia suruh saya beli aja bangsa 3 botol. Aduh, iman saya nggak kayak itu. Ngerti? Iman saya itu berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan si Yesus itu. Firman yang hidup. Yang menjelma menjadi manusia. Itu tuh. Saya tuh sama dia sudah begini. Nah, kawin. Ya. Jadi makanya Roma 8 itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan apa? Kasih Tuhan. Kasih. Jadi kasih itu harus mempersekutu, bukan mencerai-beraikan. Nah, itu orang baru, saya bilang, sekarang baru saya lihat. Oh, saya juga dulu dikata-katain di belakang saya. Jadi saya nggak aneh sekarang. Ya, mau lagi dipanggil ke situ, nggak bisa. Nggak ada jalannya memanggil saya. Udah stop aja, kita cerai. Kalau kita bertemu di rumah Bapak, kalau tidak, saya pasti. Karena saya tahu, Yesus kita itu mengatakan apa? Sudah selesai. Dosa-dosamu aku tanggung. Tuh. Jadi kita punya darah anak domba Allah. Kalau mereka masih shadow. Tuh. Belum lahir dia. Belum pergi ke Taman Getsemani. Belum pergi ke Taman Calvary. Dan juga belum apa? Mengalahkan kubur kematian itu. Belum, kalau yang lama-lama itu namanya. Jadi harus Alkitab ini merupakan suatu kelopan semuanya. Genesis, Revelation. Bertemu. Di dalam Yesus. Satu. Jadi itu. Nah, kalau soal buku ini, memang saya belum lihat lagi ya. Sesudah keluaran itu kan bukunya apa tuh sesudah keluaran imamat apa? Belum ya, belum sampai imamat ya. Ya, imamat. Oh, imamat. Ya. Nah, inilah imamat nih nanti, ya. Imamat itu apa sih? Bukannya pendeta. Bukunya imam ya. Betul. Nah, nanti ketemu. Jadi semuanya ini memang masih sekilas tabernakel. Ya. Jadi begitulah pentingnya bait roh Tuhan. Terakhir ya, Ibu Rosa, Efesus 1 ayat 20. No, Efesus, coba saya lihat dulu ya. Efesus 1 ayat 20 apa bilang? Atau di Efesus 2. Saya rasa Efesus 1. Oke, ya ini dia. Ininya apa? Topiknya, perikopnya ya. Ini mengenai itu dia. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Oke, ayatnya yang ke-20. Ya, Efesus 1 ayat 20 dikatakan mungkin harus dibaca dari ayat yang ke-13, ayat yang 19 kayaknya ya.
Oh, ayat yang ke-18 apa? Supaya jangan terputus-putus, karena itu mulai dari, ayat 18 lah. Ya. Dan supaya Yesus menjadikan mata hatimu terang. Nah, ini waktu di Perjanjian Lama kan nggak ada terang. Ya, jadi indah ini kalau kita menyelidiki Perjanjian Lama itu. Dijawab di Perjanjian Baru. Ya. Efesus 1 ayat 18, dan supaya Yesus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Aduh. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayatnya yang ke-19, Efesus 1:19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ini semua masalah-masalah anugerah ini ya. Bukan karena perbuatan-perbuatan keagamaan kita, forget it kalau itu. Sudah lewat. Ya. Efesus 1 ayat yang ke-20. Kuasa Allah yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga. Ayat yang ke-21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi nama Yesus itu jauh lebih tinggi. Ini jawaban dari Filipi 2 ya, ayat 9 sampai 11. Jadi kuasa Allah yang sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ayo, kalau kamu mau menyebut Yahweh, Yod-Hah-Vav-He, silahkan. Tapi nama Yesus Kristus lebih dari itu. Ngerti? Bukan hanya di dunia ini saja nama-nama itu. Melainkan juga di dunia yang akan datang, nama Yesus Kristus itu di atas segalanya. Ya. Sekarang Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan Allah di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan, Yesus telah diberikan kepadanya jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus itu sebagai kepala tubuh lah, ya, jemaat. Siapa jemaatnya? Kita. Ya. Ayatnya yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan Yesus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apalagi yang perlu kita pusing saya membahas itu semua yang mereka itu, ya. Nah sekarang itu sambungannya ada di ini, Ibu Rosa. Efesus 2 juga ayat 20 sampai 22 apa? Ya, Efesus 2. Ya. Dipersatukan tadi ya. Itu pasti dipersatukan di dalam Kristus ya. Nah, ini mulai ya dipersatukan di dalam Kristus benar. Oke, sekarang saya baca aja dari mulai ayatnya supaya jangan kelewatan ya. Ayatnya yang ke-17 ya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Siapa yang jauh itu? Kita. Karena kita dulu belum di dalam perjanjian dengan Abraham. Ya. Sekarang yang dekat itu yaitu mereka yang mengaku dirinya orang-orang pilihan Tuhan, orang Yahudi. Memang benar, ya, kita tidak menyalahkan itu, hanya mereka menggunakannya itu menjadi kepala besar, sombong, ya. Nah, ayatnya yang ke-18, karena oleh Kristus kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, karena Yesus itulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak akan sampai kepada Bapa kalau bukan karena Yesus. Sekarang ayat yang ke-19, Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan, teman, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga siapa? Bukan keluarga Yahudi. Bukan. Bukan juga keluarga siapa? Pendeta-pendeta yang si Aaron segala itu, bukan. Kita anggota-anggota keluarga Allah. Dengerin tuh baik-baik. Bukan saya yang memproklamirkan. Alkitab. Ayat yang ke-20, kita sebagai keluarga anggota Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi yang berbatu penjurukan Yesus Kristus, dia termasuk di sini. Termasuk kita juga. Ya. Lalu ayat yang ke-21, Efesus 2 ayat 21, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Persis tadi seperti Rasul Paulus katakan, akulah arsiteknya di dunia ini. Yang membangun tubuh Yesus Kristus. Tahu. Dan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat yang ke-22-nya terakhir, Efesus 2 ayat 22. Di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan. Menjadi tempat bait Allah di dalam Roh Kudus. Amin. Apalagi yang perlu kita dengar. Jadi bait Allah itu, tabernakel itu dia. Efesus 1 dari mulai ayatnya yang hampir terakhir itu, ya, kesatuan di dalam Kristus, dan juga Efesus 2. Dipersatukan di dalam Kristus, bukan di dalam hukum Taurat. Yesus itulah perjanjian baru. Makanya hanya ada 3 perjanjian itu yang terbesar, ya. Karena banyak, ada covenant dengan King David, ada covenant dengan Noah, ada covenant dengan Adam. Tapi yang 3 yang terbesar ini yaitu Abrahamic covenant, Mosaic covenant, the blood of Jesus is covenant, perjanjian baru. Udah, itu aja. Ya. Jadi tolong perhatikan, siapa yang mau katakan sama kita kamu tidak mengerti Ibraninya, silahkan kalian mengerti aja tuh Ibraninya, silahkan. Kalian melupakan yang terbesar dari semua bahasa-bahasa, yaitu bahasa Roh Kudus Yesus Kristus. Itu yang kalian lupakan. Hallelujah to the King of Glory, Jesus Christ. Forever and ever. Amen. Baik Bu Maria, ada pertanyaan nih di live chat. Kalau orang yang pantang menyebut nama Yesus, apakah mereka sesat atau tidak? Mereka yang pantang menyebut nama Yesus. Nama Yesus. Ya udah dong, ya terang aja sesat. Jadi mau nama apa? Kalau tadi sudah dikasih tahu di Yohanes 17 sama di Filipi 2. Tidak ada nama di atas segala nama, di surga, di kolong bumi ini dan di bumi ini yang dapat kita diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus.
Aduh, terima kasihlah untuk biarpun itu pertanyaan yang saya mau bertanya juga. Kamu baca Alkitab kamu tidak? Ya, terima kasihlah untuk pertanyaan. Bagus Baik. menanya ya. Nah ini Iya. nih indahnya. Siapa tuh yang bertanya itu? Puji Tuhan. Ya. Sebenarnya yang di dalam grup kita aja, Bu, itu sebenarnya cuma pertanyaan cuma. Ya tapi bagus lah bertanya daripada menghakimi, ya enggak? Betul. Aduh. Silakan Pak Med.